Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah pagi hari ini hati kita tetap percaya kepada Tuhan, karena Dia Allah yang setia yang tidak pernah tinggalkan kehidupan kita. Puji Tuhan, mari sama-sama kita kembali belajar akan firman Tuhan, di mana firman Tuhan pagi hari ini terdapat dalam Ayub pasal yang ke-7, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Bukankah manusia harus bergumul di bumi, dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan, seperti kepada seorang budak yang merindukan naungan, seperti kepada orang upahan yang menanti-nantikan upahnya. Di masa pandemi ini, jujur seperti judul di dalam ayat renungan kita dalam Ayub pasal 7 itu dikatakan hidup itu berat, Bapak Ibu. Dalam firman Allah yang hidup juga di sana dikatakan demikian, betapa beratnya perjuangan hidup manusia. Hidupnya lama dan penuh kesukaran seperti hidup seorang budak. Inilah satu fakta, satu kenyataan yang sedang kita alami, yang sedang kita hadapi di tengah-tengah pandemi yang sedang kita hadapi. Banyak orang mengalami tekanan yang berat, saudara. Apa yang menjadi penyebab bagaimana hidup itu berat? Tekanan apa yang dialami oleh setiap kita, di mana kita yang ada di bumi ini mengalami hal itu? Yang pertama mungkin juga karena faktor kesehatan, karena sakit tertentu sehingga harus berbolak-balik ke rumah sakit, saudara. Dan terus saudara, dan itu bukan perkara yang mudah. Di sisi lain juga saya melihat tekanan yang berat itu karena pekerjaan, di mana mungkin hari-hari ini setiap mereka yang bekerja, mereka harus bekerja di rumah, dan ternyata bekerja di rumah pun tidak mudah. Terkadang mereka berhari-hari tidak tidur. Mereka harus standby di depan komputer, saudara. Dan itu bukan perkara yang mudah. Belum lagi, saudara, masalah ekonomi yang terjadi hari-hari ini. Nah, itulah faktanya bahwa benar-benar hidup itu berat buat kita yang ada di dalam bumi ini. Kita yang tinggal di dalam dunia ini. Buat semua orang, saudara, tanpa terkecuali. Tapi mari lewat firman Tuhan pagi hari ini, kita mengajak lewat kebenaran firman Tuhan bagaimana sikap kita, bagaimana respon kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus memiliki respon yang berbeda dengan orang dunia pada umumnya, yang juga mengalami hal yang sama, mengalami hidup yang berat, mengalami tekanan, sekali lagi karena rumah tangga, ekonomi, pekerjaan, dan lain-lain. Rasul Paulus dalam 2 Timotius pasal 2 ayat yang ketiga juga di sana memberikan nasihat kepada kita, bagaimana ketika dalam dunia ini memang ada perjuangan yang berat karena tekanan hidup, saudara. Tapi mari dikatakan ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Saudara, nasihat Rasul Paulus juga bukan sudah nasihat yang hanya terucap, saudara. Kalau kita melihat bagaimana dalam 2 Timotius ini, bagaimana dia sedang memberitakan Injil. Dia juga menghadapi yang namanya kesukaran, menghadapi tekanan tidak mudah, Bapak Ibu. Tetapi dikatakan, mari ketika kita berjuang mungkin seperti seorang prajurit yang sedang berdinas. Karena beban, karena sesuatu yang harus dia tanggung. Jadilah prajurit yang dikatakan prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Untuk apa? Untuk supaya kita menjadi prajurit yang berkenan kepada Allah. Dan ini yang menjadi tujuan kita. Biarlah apapun yang sedang kita hadapi, mari saudara, kita responi firman Tuhan. Kita mau jadi prajurit yang baik untuk supaya kita bisa menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena lewat penderitaan, jangan sampai membuat iman kita undur. Kalau Ibrani juga dikatakan, mari ingatlah, coba kita berpikir akan penderitaan yang Yesus alami ketika dia menanggung banyak bantahan. Tetapi di atas semuanya itu supaya apa? Ketika kita mengingat akan perjuangan Yesus menghadapi salib, supaya kita tidak menjadi putus asa, supaya kita tidak menyerah. Dan inilah yang menjadi kehendak Tuhan, inilah yang menjadi kerinduan lewat firman Tuhan. Menjadi seorang prajurit yang baik adalah prajurit yang tidak mudah menyerah, yang tidak mudah putus asa di tengah tekanan hidup, beban berat apapun yang sedang dia alami. Dan Yesus sendiri mengajarkan kepada kita dalam Matius 11 ayat yang ke-28 dan 29, bagaimana firman Tuhan katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati,
dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Puji Tuhan Bapak Ibu. Di dalam tekanan yang berat, di dalam hidup yang berat dalam bumi ini, di dalam dunia ini, saudara, Yesus memberikan undangan kepada kita yang berbeban berat supaya kita datang kepada Yesus. Disinilah saudara respon kita bagaimana dalam keadaan beban berat. Mari kita tidak sendiri. Ada undangan Yesus supaya kita datang kepadanya. Yesus akan memberikan kelegaan. Bahkan dikatakan pikulah kuk yang kupasang di sini. Bagaimana firman Tuhan katakan ketika beban berat yang kita hadapi, kita tidak sendiri. Seperti seekor kerbau atau seekor sapi yang sedang membajak sawah, saudara. Di situ kita lihat ada kuk yang dipasang. Kuk itu saudara tidak hanya mungkin satu ekor kerbau, tapi ada 2 ekor kerbau yang sama-sama membajak, saudara. Itulah gambaran bagaimana sebetulnya apa yang sedang kita alami. Kita tidak sendiri, tapi Yesus ikut menanggung apa yang sedang kita alami. Sehingga yang berat itu menjadi ringan. Dan ini yang janji Tuhan, bahwa di tengah hal yang berat yang sedang kita hadapi, Tuhan janjikan kelegaan. Tuhan janjikan ketenangan dalam hidup kita. Karena apa? Karena kita tidak sendiri. Ada Yesus yang ikut memikul kuk yang sedang kita hadapi. Beban berat apapun yang kita hadapi, datanglah kepada Yesus. Dengan penuh kasih dia membuka tangannya. Dengan penuh kemurahan dia datang mengundang kita untuk datang kepadanya. Dan yang terakhir Bapak Ibu, mari dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-13, di sana, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Seberat apapun yang dihadapi, mari kita percaya ketika kita mau berserah dan mau percaya kepada Tuhan, Tuhan pasti memberikan kekuatan. Untuk apa? Supaya untuk kita dapat menanggungnya. Masalah, beban berat, saudara, bukan menjadi satu batu sandungan, tapi masalah biarlah di situ menjadi alat Tuhan untuk kita melihat bahwa kekuatan Allah itu nyata dalam kehidupan kita. Bahwa kekuatan Allah itu benar-benar ada. Dan itu Tuhan berikan kepada kita yang mau responi sesuai dengan firman Tuhan. Ketika kita mau sekali lagi menjadi seperti prajurit yang baik, tetap berjuang, tidak menyerah, tidak putus asa. Maka saya percaya Tuhan sumber kekuatan dalam hidup kita akan memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita diberikan kesanggupan, diberikan kemampuan untuk kita melewati semua yang sedang kita hadapi dalam dunia ini. Dan saya percaya kekuatan daripada Tuhan itulah yang menjadi kekuatan bagi jiwa kita. Itulah menjadi pengharapan bagi kita sehingga kita bisa melewatinya dan kita tidak menyerah dan putus asa. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur. Sekalipun kami menyadari di tengah-tengah dunia yang sedang kami hadapi, kami adalah orang-orang yang sedang bergumul. Perjuangan hidup kami begitu berat karena tekanan-tekanan yang sedang kami alami. Mungkin di tengah tekanan rumah tangga, tekanan karena sakit penyakit, tekanan mungkin juga karena masalah ekonomi, pekerjaan, dan apapun. Tapi biarlah kami mau responi bukan dengan kehendak kami. Kami mau responi sesuai dengan firman Tuhan. Kami mau berjuang apapun keadaan situasi yang sedang kami hadapi. Kami menjadi prajurit yang baik supaya kami boleh menjadi prajurit yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami percaya bukan dengan kekuatan kami, tapi kekuatan daripada Tuhan. Itu menjadi bagian sehingga kami boleh melewati semuanya. Dan kami bersyukur di tengah kondisi beban yang berat yang kami hadapi. Ada Yesus yang selalu membuka tangannya bagi kami. Untuk kami tidak sendiri menghadapi semua yang kami alami. Dan di sanalah kami mengalami ketenangan. Di sanalah kami boleh mengalami kelegaan. Sebab itu biarlah pagi hari ini Tuhan kami berdoa bagi setiap umat-umat-Mu. Kalau ada di antara mereka mulai putus asa. Mereka mulai menyerah dengan keadaan yang sedang mereka hadapi. Apakah itu kalau masalah rumah tangga, pekerjaan, ataupun sakit penyakit Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kiranya jamah berikan kekuatan yang baru. Berikan pengharapan yang baru di dalam Engkau. Sesungguhnya mereka tidak sendiri. Ada Yesus yang tangannya selalu terbuka bagi mereka. Dan biarlah Tuhan dalam segala apapun yang sedang mereka hadapi, kami boleh melihat dalam masalah tekanan hidup yang berat yang kami hadapi, ada kemenangan yang Tuhan sudah sediakan. Ada jaminan Tuhan, keselamatan yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Sebab itu Tuhan, tolonglah umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan lawati mereka pada pagi hari ini. Mereka boleh bangkit, mereka boleh menang dalam setiap persoalan kehidupan mereka Tuhan. Berkati juga bangsa kami di tengah-tengah kondisi ekonomi, politik, sosial, budaya, apapun yang sedang dihadapi. Kami percaya juga Tuhan memberikan kekuatan bagi para pemimpin bangsa ini. Tuhan tolong para pemimpin bangsa ini. Bahkan kota kami juga, gereja lokal kami Tuhan. Kami boleh melihat benar-benar kekuatan daripada Tuhan juga Tuhan berikan atas hamba-hamba-Mu,
atas Bapak Gembala seluruh pelayan Tuhan, menghadapi tahun-tahun yang akan kami hadapi. Bukan masalah yang mudah, tetapi mungkin banyak hal yang kami hadapi. Kekuatan Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan umat-umat-Mu dan hamba-hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat kehidupan yang kami alami. Karena di sanalah kami boleh melihat kekuatan Allah nyata dalam hidup kami. Ini doa kami Tuhan, dan kami naikkan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.